Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan pedagang kaki lima menggeruduk balai kota memprotes penggusuran lapak mereka di pusat kota. Sebanyak 105 calon jemaah haji asal Kabupaten Nagan Raya terus mempersiapkan diri menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Seorang buronan narkoba diduga tewas usai ditangkap petugas. Polda masih menyelidiki kasus ini. Ratusan pedagang kaki lima PKL Pusat Pasar Aceh menggeruduk Balai Kota Banda Aceh pada Senin siang. Mereka memprotes penggusuran yang dinilai menghilangkan mata pencarian pedagang. Para pedagang yang tergabung dalam forum PKL Tengku Cipante Kulu menolak penertiban lapak yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan. Sambil berorasi dan mengusung poster serta spanduk, para pedagang menuntut Pemko Banda Aceh mengizinkan mereka membuka lapak di lokasi semula. Mereka berjanji mematuhi ketentuan, namun tuntutan tersebut belum direspons meski sudah ditempuh melalui negosiasi. Para pedagang kaki lima ini kaminya mau dikasih tetap di situ jualan. Apapun ceritanya kita harus berjualan di situ, walaupun sedikit demi sedikit. Kami tidak terima di lokasi kemanapun, yang ada merugikan pedagang. Kami mau tetap di situ. Masalah bisa nggak bisa kami tetap di situ, dan kami harus mengikuti peraturan. Memang pemerintah tidak mengizinkan kami berjualan di situ lagi dengan bermacam alasan. Ada ini, ada itu, ada IPAL dan segala macam lah. Ada portal, dia bilang mau direlokasikan ke lantai 3 dan ke Pasar Gedah, tapi kami menolak. Kami kalau bisa tetap berdagang di situ. Penggusuran lapak PKL di Jalan Protokol Pusat Ibu Kota Provinsi Aceh ini bertujuan untuk menghilangkan kesemrautan. Namun pedagang keberatan direlokasi ke tempat lain dan tetap menuntut berjualan di lokasi semula. Jualan tetap di kaki lima, Bang. Kami pengen tetap jualan di kaki lima. Tidak mau dipindah ke mana-mana, tidak mau. Karena mau dipindah ke sana, mau pindah ke sini, memang tidak ada orang yang beli. Mama orang beli ngaku sendiri memang di kaki lima. Di kaki lima enak pembelinya. Orang itu ngaku sendiri tidak enak kalau tidak ada kaki lima. Karena dibilang di mana-mana negara pasti ada kaki lima. Unjuk rasa PKL mendapatkan pengawalan anggota Polresta Banda Aceh dan Satpol PP. Usai berorasi dan bernegosiasi, pengunjuk rasa membubarkan diri. Namun mereka mengultimatum Pemko agar sepekan ke depan sudah mendapatkan solusi, jika tidak akan kembali dengan massa yang lebih banyak. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Namanya nggak ada laptop tuh. Nanti ada. Ya. Sedikitnya 7 ton ikan hasil tangkapan terpaksa dibuang nelayan lantaran tidak laku. Ikan tidak disimpan lantaran tempat pendingin yang terbatas. Satu persatu, keranjang ikan diangkut dari Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh, ke sebuah lubang untuk ditanam. Padahal ikan tersebut baru saja dibongkar dari kapal motor, namun nelayan kebingungan karena hasilnya yang melimpah. Kerja keras para nelayan Kota Banda Aceh dalam beberapa hari terakhir sia-sia. Melimpahnya tangkapan ikan tidak otomatis mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, mereka harus memusnahkan ikan tersebut karena susah dijual dan tidak ada tempat penyimpanan. Harga ikan tongkol dan dencis yang sebelumnya mencapai Rp200.000 per keranjang ukuran 30 kg, saat ini hanya Rp40.000 per keranjang. Artinya harga ikan tak sampai Rp2.000 per kilogram. Kalau harga ikan sekarang, kalau dalam bulan ini memang nggak ada harganya memang.
artinya para nelayan merugi ya selama ini Bang ya? Kalau nelayan kalau hari ini bulan ini memang hancur. Hancur. Memang hancur. Kenapa sebagian dibuang ini Bang? Alasannya kenapa ini? Karena ini untuk kasurit ini nggak bisa. Nggak bisa ngirim karena ikan kecil. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan merugi. Ikan tersebut harus dikuburkan karena tidak tertampung agar tidak membusuk di pelabuhan. Pemerintah sebenarnya harus ada mencari pihak ketiga atau memfasilitasi pihak ketiga bahwa kalau ikan yang begitu melimpah yang ada di Aceh, supaya ini bisa stabil, nelayan juga bisa terjamin kehidupannya di laut. Jadi harus ada semacam pabrik tepung ikan. Nah, pemerintah jangan melihat bahwa di saat ikan tidak ada, nelayan juga mengeluh. Di saat ikan berlimpah juga nelayan mengeluh. Mengeluhnya ini harus ada solusi. Nah, ini yang perlu ditanggapi oleh pemerintah. Masih minimnya tempat penyimpanan ditambah terbatasnya usaha pengolahan ikan menjadi kendala bagi nelayan saat tangkapannya melimpah. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah calon jemaah haji CJH asal Provinsi Aceh terus mempersiapkan diri agar lancar saat di Tanah Suci. Sebanyak 105 CJH asal Kabupaten Nagan Raya juga telah menyelesaikan manasik haji terakhir dari kantor Kemenak setempat. Dari 105 CJH asal Nagan Raya, terdapat salah satu CJH termuda musim haji tahun ini. Jemaah remaja berusia 22 tahun ini merupakan jemaah pengganti kuota orang tuanya yang meninggal dunia. Darwis membaur bersama 104 jemaah lain cukup bersemangat mengikuti seluruh tahapan manasik haji hingga selesai pada Senin siang. Warga Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Darul Makmur ini direncanakan berangkat bersama dengan ibunya yang menunggu 13 tahun sejak mendaftar pada 2011 lalu. Darwis bersyukur bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Namun, ia juga bersedih ditinggal mati ayahnya. Alhamdulillah, dari sebanyak jumlah jamaah 105 orang adalah saya lelaki termuda di jamaah ini. Karena mengganti posisi ayah saya, karena sudah almarhum. Almarhum meninggal sejak 2018, sejak tahun 2011. Berarti sudah menunggu berapa tahun ya? Sudah menunggu sekitar 13 tahun. Insya Allah tanggal 6 berangkat dari Nagan tanggal 4 insya Allah. Calon jemaah haji asal Kabupaten Nagan Raya tergabung dalam kloter ke-8 embarkasi Banda Aceh. Kloter 8 direncanakan akan ke Tanah Suci pada bulan Juni 2024 mendatang. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Perubahan status sejumlah bandar udara. Bandara di Indonesia tidak mengubah operasional Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simblang Bintang Aceh Besar. Kementerian Perhubungan tidak mengubah status Bandara SIM sehingga masih bisa melayani penerbangan ke dan dari luar negeri. Dari dua bandara yang sebelumnya berstatus bandara internasional, hanya Bandar Udara Maimun Saleh, Sabang, Pulau Weh yang berubah menjadi bandara domestik. Meski Bandara SIM berstatus internasional, bandara terbesar di Provinsi Aceh ini masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah kedatangan luar negeri. Jumlah kedatangan internasional di Bandara Sultan Iskandar Muda belum maksimal atau baru mampu mengisi 280 dari 450 kursi kedatangan internasional. Alhamdulillah ya, Bandara Sultan Iskandar Muda masih dipercaya oleh pemerintah menjadi bandara internasional. Artinya kita masih bisa melayani penerbangan luar negeri ya. Hanya memang kami selaku pengelola bandara memohon dukungan dari pemerintah daerah untuk bisa menggait ataupun bisa mendatangkan penerbangan dari atau wisatawan dari mancanegara. Operasional penerbangan internasional Bandara SIM masih menjadi beban pengelola karena harus menyediakan berbagai fasilitas.
Potensi pariwisata dan alam Aceh dinilai mampu menarik wisatawan sehingga berdampak pada penerbangan internasional. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024 tentang penetapan bandar udara internasional menyebabkan jumlah bandara berstatus internasional di tanah air turun menjadi 17 bandara dari sebelumnya 34 bandara. Keputusan terkait penetapan status bandara merupakan upaya pemerintah mendorong sektor penerbangan nasional. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.